Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurumun dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kepada Allah SWT kita bersyukur setiap saat, setiap keadaan, karena kita pasti tak mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita berselawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian, pencinta ilmu perindu surga, hari ini kita berada di tanggal berapa? 19 Zulqa'dah. Itu artinya bulan haram datang lagi. Kalau syairnya orang mengatakan rembulan bersinar lagi ya, tapi ini bulan haram datang lagi. Mengawal aktivitas kehidupan kita. Setelah di bulan Ramadan kita menggenggam gelar takwa, insya Allah puasanya sukses, amin. Kita lanjutkan di bulan Syawal meningkatkan ibadah, dan sejumlah amalan pun sudah kita lakukan, di antaranya puasa 6 hari plus halal bihalal. Di pabrik kita ada halal bihalal kemarin? Alhamdulillah. Apa yang dinikmati saat halal bihalal? Luar biasa, jamuan silaturahmi. Kalau kata orang Perumnas 2 Tangerang apa? Benang dipintal menjadi kain, kain dipajang jadi hiasan. Panitia halal bihalal nggak main-main, kambing guling sudah disiapkan. Mancing ikan dapat bawal, bumbunya dicampur rempah. Saat kita halal bihalal pasti bertambah barokah. Amin Allahumma. Nah, usai Syawal kita masuk bulan Zulqa'dah. Nanti berlanjut bulan Zulhijjah. Melanjut lagi Al-Muharram dan menyempal agak jauh nanti di bulan Rajab. Itulah 4 bulan haram yang sebenarnya bulan haram itu artinya bulan suci. Dalilnya Al-Qur'an. Syahrul Hurum. Jadi kalau Syahrul Hurum itu bulan suci. Adapun Ramadan sesungguhnya punya gelar khusus. Walaupun orang kita mengatakan bulan suci Ramadan, yang sesungguhnya Ramadan adalah Syahrul Mubarak. Nah, itu tidak disematkan pada bulan-bulan yang lain. Nggak ada. Syawal Mubarak itu lain, nggak ada. Sya'ban Mubarak nggak ada. Hanya Syahrul Ramadan yang punya gelar Mubarak karena sejumlah keutamaannya, manfaatnya. Di antaranya ketika sukses puasa Ramadannya dapat ampunan. Saat Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan amal soleh nilainya luar biasa. Ada kekhususan keberkahan Ramadan. Bahkan berkahnya Ramadan tidak saja dinikmati orang-orang muslim. Ada orang-orang kafir pun menikmati yang namanya Ramadan. Apa itu? Dagangannya laris. Jualannya apa? Jualannya macam-macam, produk Islam juga. Busana muslim dia jual dan lain-lain. Nah, ini perlu saya sampaikan agar kita lebih khusus memperhatikan yang namanya bulan haram, yaitu bulan suci. Di mana
Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36 yang di awal mukadimah saya bacakan tadi artinya adalah poin pentingnya tidak boleh kita melakukan tindak kezoliman. Pahalanya berlipat ganda ketika kita beramal solih. Tapi maksiat yang dilakukan menuai ancaman dosa yang jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jadi hati-hati, kita masuk di bulan Zulqa'dah, kita diinspirasi dengan kalimat suci. Maka sucikan hati, bersihkan jiwa, jernihkan pikiran kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hati-hati, tidak boleh kita berbuat zolim. Salah satu kata zolim yaitu kita temukan di Al-Quran. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah perbuatan kezoliman yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyekutukan Allah ancamannya neraka. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Hati-hati, tidak boleh berbuat zolim. Ustaz, apa sih yang dimaknai dengan zolim? Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa contohnya? Meninggalkan perintah yang telah Allah tetapkan. Perintahnya sudah jelas, tidak kita lakukan, kita tinggalkan, namanya kita sudah zolim. Atau larangannya sudah jelas, larangannya terang benderang, kita langgar. Itu juga zolim itu. Zolim kepada Allah dan boleh jadi juga zolim kepada manusia. Lawanannya apa zolim? Adil. Maka berbahagialah kalau kita bisa menjadi orang-orang yang adil. Amin Allahumma amin. Kita luaskan kata zolim itu. Hati-hati ya. Kalau kita masih punya persoalan dengan seseorang, kemarin nggak selesai, Ramadan sudah lewat, Syawal diundang untuk acara syawalan, keduanya nggak datang. Padahal tokoh ya. Hati-hati itu. Nah, dahului untuk kita menyelesaikan urusan. Sebab ada kemungkinan seseorang itu kalau tidak didahului, dia enggan menyambung kembali tali silaturahminya. Jadi orang yang mendahului kebaikan itu lebih utama. Ustaz, bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Sampai hari ini dia masih berbuat zolim kepadaku. Apa sikap kita? Membalas atau memaafkan? Iya, karena pahalanya besar. Mana ayatnya? Khudil afa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat di nomor 199. Ingat baik-baik. Jadilah engkau pemaaf, seru orang dalam perbuatan yang ma'ruf, perbuatan baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang kedua, dapat surat cinta dari Allah. Bahagianya menjadi pemaaf, memaafkan kesalahan orang, pahalanya sangat besar. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman orang, tapi sepadan, setimpal. Bagaimana mengukur yang setimpal itu? Karena sering ketika kita membalas kezaliman orang berujung dengan pelampiasan atau pembalasan. Kata orang, ente jual, ane borong. Mestinya ente jual, ane tambahin gitu toh. Dia. Ini dia. Maka barang siapa yang dizolimi kemudian dia memaafkan orang yang menzoliminya, pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman.
Kata emak-emak apa? Kata emak-emak, mata memandang ke langit biru. Ulangi. Mata memandang ke langit biru. Cakepnya mana? Ulangi ya, penting ini. Ini kata emak-emak nih. Mata memandang ke langit biru. Ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu. Jangan katakan tiada maaf bagiku. Yang hafal tunjuk tangan, umroh bareng saya. Umroh bareng saya. Diskon. Berangkat tanggal 9 atau 10 Agustus, ya. Yang nggak punya ongkos tinggal ngomong, ada caranya, ya kan? Pulang dari umroh nyicil bayarnya. Tapi kan dimudahkan caranya dan tidak ada penaltinya, ya, insya Allah. Tapi serius karena Allah, ya, supaya makbul, supaya diterima ibadah umrohnya. Amin. Allahumma amin. Nah, ini ringkasan tentang zolim. Nah, bagaimana ketika kita menyikapi bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah? Ini rinciannya panjang ini. Waktu kita terbatas, saya ingin meringkas. Jadi sejak bulan Zulqa'dah, hati-hati jangan berbuat zolim. Maksimalkan kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Zulqa'dah di antara kisah yang menarik, ini adalah bulan pertama, bulan haram. Yang pertama selalu istimewa. Selanjutnya terserah Anda katanya. Pertama itu luar biasa. Pandangan pertama, pandangan pertama selalu menggoda, kan gitu ya. Nah, di bulan Zulqa'dah itu ada peristiwa besar yang perlu kita ingat. Rasulullah itu umroh 4 kali di bulan Zulqa'dah. 3 bulannya umroh biasa, umroh. Yang satunya umroh dan haji yang dilanjutkan. Maka setelah Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya mau ngupas sedikit Zulhijjah ini karena kita agar punya persiapan. Berapa amalan yang bisa kita lakukan? Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Sekarang sudah tanggal 19. Persiapkan 10 hari ke depan ya. Supaya apa? Apa amalannya? Yang pertama adalah puasa. Puasanya Ustadz kami sudah lakukan biasanya 2 hari. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Saya ingin tanya sejujurnya, ada nggak yang sudah pernah puasa 9 hari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah? Udah pernah nyoba? Coba lakukan ini. Luar biasa, karena ada hadis secara umum. Amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu nilainya mengalahkan jihad fisabilillah. Kecuali orang berjihad, kemudian dia pulang tinggal nama, alias mati syahid. Dia berjihad di jalan Allah, dia bawa hartanya dan jiwanya, tapi dia pulang dengan selamat. Itu nilainya lebih tinggi amalan 10 hari. Kecuali dia jihad, dia bawa hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal saat berperang di jalan Allah, barulah mengalahkan amalan 10 hari. Yang pertama, ingat puasa. Kalau bisa 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kira-kira ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah gitu ya. Ayo pancangkan tekad. Ini yang pertama, puasa. Jelas kita sudah paham orang puasa doanya dijabah, banyak keutamaan, bisa mengendalikan diri, dan ada keberkahannya. Ada keberkahan orang yang puasa, insya Allah. Ini ringkasnya. Yang kedua, takbir dan zikir. Nanti di hari 9 malam, berarti tanggal 10, melanjut tuh, takbirannya berapa hari? Kalau Idul Adha, 4 hari. 10, 11, 12, 13. Ini kesempatan banyak-banyak bertakbir. Para sahabat itu diantaranya mereka bertakbir di pasar-pasar, di jalan-jalan. Jadi tidak salah juga kalau takbiran itu keliling, nggak salah. Yang penting tidak ada maksiatnya, gitu. Syiar itu, kecuali ada maksiatnya. Hati-hati. Intinya berzikir itu merupakan
amalan yang luar biasa agar kita bisa mengendalikan lidah kita dari ucapan yang buruk. Orang yang biasa berzikir, kalimat yang keluar ini kalimat yang baik, bukan kalimat buruk. Coba teman sebelahnya ditepuk pundaknya, tepuk teman pundak sebelah. Allahu Akbar. Nah, itu keluarnya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar gitu. Tuh, suami kalau biasa berzikir, kalimatnya indah. Apa yang dia katakan? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah. Alhamdulillah. Karena uang belanjanya pasti ditambah. Maunya gitu ya. Nah, itu diantaranya itu. Masya Allah, kalimatnya baik. Kemudian amalan yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Semoga saudara kita yang berangkat haji tahun ini Allah berikan pada mereka kemudahan pulang membawa gelar haji mabrur. Saya titip pesan tuh biasanya memberi ceramah di Walimatus Safar. Saya kasih ceramah 5M. Tidak saya rinci ya, kalau ingin sukses ibadahnya haji atau umroh 5M. M pertama, meluruskan niat lillahi ta'ala. M yang kedua, melepaskan pakaian duniawi. Tawadhu, tidak menonjolkan diri. Aku adalah siapa? Tidak. Yang ketiga, mengikuti tuntunan. Khudhu ani manasikakum. La rafas, la fusuk, la jidal. Tidak mengucapkan kalimat-kalimat buruk, pornografi, apalagi nonton film bokep. Enggak. Apalagi? Kemudian tidak bermaksiat. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Tidak berkelahi, tidak jidal. Gitu. Itu yang ketiga, M yang ketiga. M yang keempat, memperbanyak doa. Titip pesan, ketika saudara kita ibadah haji atau umrah, kami mendoakan, tolong juga kami didoakan. Kami rindu ke Baitullah, apalagi bagi yang belum ya. Yang sudah saja pingin lagi, betul? Apalagi yang belum. Maka saya doakan saudaraku sekalian Allah berikan kemudahan rizki bisa umroh. Amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu waktu panggilan haji tiba, yang 10 tahun, yang 15 tahun, atau bahkan 20 tahun. Yang penting sudah disempurnakan ikhtiar. Itu M yang keempat. M yang kelima, menjaga kesabaran. Kalau nggak sabar, nggak sukses. Itu 5M. Ada tambahnya nggak? Saya katakan pada jamaah yang akan berangkat haji. Ada. M yang keenam, membawa oleh-oleh untuk tetangga. Benar nggak? Nah, itu ringkas yang ngomongin Walimatus Safar. Kalau dikupas panjang tuh. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan soleh. Apa amalan soleh kita di bulan haram ini? Sholat sunnah kita perbanyak. Selain tadi sudah saya sebutkan puasa. Kemudian apalagi ini? Membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga. Kira-kira 10 hari bisa khatam nggak Al-Quran? 10 hari bisa khatam nggak? Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah bisa khatam nggak? 30 juz. Bisa atau bisa? Insya Allah ya. Bisa kalau 1 hari 3 juz. Tapi caranya mudah. Cicil sejak malam hari ini. Boleh. Kalau sejak hari ini berarti kan ada kesempatan 20 hari. 20 hari bisa khatam insya Allah. Nah ini penting ini. Amalannya banyak. Apalagi sedekah dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu amalan yang keempat. Amalan yang kelima ini agak khusus. Semoga saudaraku bisa tahun ini semuanya berkurban. Amin. Jangan tiap tahun korban perasaan terus. Korban beneran. Saya masih ingat setahun yang lalu menyampaikan sebuah pesan. Dan itu diamalkan oleh para istri yang solehah, istri yang cerdas. Yaitu uang belanja yang diberikan suami kepadanya disisihkan, dimasukkan ke dalam kotak celengan korban. Kalau belum ibu-ibu, mulai bulan seumur hidup. Cuma sekali setahun untuk berkorban. Cuma sekali untuk berakikah. Cuma sekali, apa Bu? Biasanya langsung ditangkap kalimat ini oleh para istri. Cuma sekali
Cuma sekali? Keren. Betul itu. Insya Allah. Jadi tadi caranya begitu Bu, masukin celengan kurban 1 hari 10.000, dapat itu. Ustadz sudah kami lakukan, tapi akhir bulan diambil lagi. Kenapa diambil lagi? Untuk beli paket data. Masya Allah. Nyetel apa sih? Resep masakan. Kuliner. Gimana dengan pesan dakwah? Ya Ustadz, alhamdulillah. Jangan lupa klik Anwar Zufri, subscribe channelnya. Amin. Klik At-Taqwa, subscribe channelnya. Gitu dong. Jadi ibadah kurban yang kelima merupakan amalan yang luar biasa. Sebab itu sangat mudah. 1/9. Alhamdulillah ya. Bayangin tuh, ada kesempatan 4 hari loh. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Tanggal 10 belum cukup Ustadz karena harga kambing masih mahal. Nanti tunggu tanggal 11 sudah mulai diskon kurang. Tanggal 12, 13, alhamdulillah Ustadz. Kurbannya tanggal 13, tinggal sisa. Nggak apa-apa kalau emang adanya itu. Yang penting niatkan lillahi. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurban. Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yaitu bertaubat. Jadi kita isi malam-malam kita sejak malam hari ini, bahkan khususnya nanti 10 malam di awal bulan Zulhijjah itu, minta ampunlah yang banyak kepada Allah. Kita mesti menjaga taubat kita. Selesai kita sholat tahajud, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turun ke langit dunia mengabulkan permohonan hambanya. Ini dia. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan haram ini kita sudah ancang-ancang sejak sekarang. Tiada malam berlalu kecuali kita tegakkan sholat tahajud. Jangan sampai lewat. Sekalipun hanya 2 rakaat. Sekalipun hanya 2 rakaat. Berikut witir atau tambahannya. Iya. Nah, saudaraku sekalian pecinta ilmu penuntut surga, jangan sia-siakan. Saya menutup dengan pesan yang sederhana. Tadi malam saya masih ngobrol singkat gitu, walaupun dengan sapaan lambaian tangan saja dengan Pak RW di tempat kami. Ini kita betul-betul mesti waspada dengan datangnya kematian. Tidak ada yang menduga. Selesai sholat isya ada rapat di pos RW. Sudah selesai rapatnya itu, tinggal 4 orang yang tersisa termasuk Pak RW itu sendiri. Apa yang terjadi? Setelah ngobrol-ngobrol, dia menyandarkan kepalanya di bahu teman sebelahnya. Maka temannya sebelahnya mengatakan, sedang ngobrol nih, ngapain tidur gitu. Enggak lama kemudian, itulah sakaratul mautnya yang tidak ada orang menduga. Tidak ada. Selama ini riwayat dia sakit. Allahu alam, kalau tinjauan medis katanya si angin duduk alias naik asam lambung atau penyakit jantung. Itu kan asbab, nggak kelihatan. Mengejutkan. Ini tadi kisahnya seperti itu. Maka saudaraku sekalian, jangan menunda amalan. Kita nggak ngerti akhir kehidupan kita. Betul. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kita mohon pada Allah semoga umur kita diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ingin dapat 2 perkara, panjang umur, banyak amal kebaikan, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ayo, saya ingatkan kembali, jangan berbuat zalim kepada siapapun. Memang nikmat secangkir kopi,
Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Jangan kita sering membenci. Ayo kuatkan silaturahmi. Begitu. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita saling berkelahi? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa? Ayo katakan. Kata kita semua. Insya Allah. Menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabat lillahi ta'ala. Semoga kelak kita sehidup sesurga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.